Kita lanjutkan lagi dengan yang janji saya tadi, untuk supaya panjenengan semua itu ngerti kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan poso atau rioyo. Setuju ya? Ini juga mengacu kepada ayat. Ayatnya begini. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa puasa itu bulan Ramadan. Mulai ini delok bulan. Dan delok bulan itu tanggal 1. Tanggal 1. Rasulullah memerintahkan apa? Kalau melihat bulan, ru'yat itu melihat bulan dengan mata kepala, nggak pakai hitung-hitungan. Ya. Kalau bulan itu dilihat muncul, oh berarti sudah ganti bulan, berarti sudah ganti tanggal, poso atau rioyo. Nah itu diterapkan oleh orang-orang di dunia itu. Masalahnya apa? Masalahnya penampakan bulan itu tidak bisa mengcover seluruh dunia, tidak bisa. Hanya sebagian-sebagian. Bisa jadi di Arab Saudi sudah muncul bulan, di Indonesia belum. Bisa jadi Indonesia duluan, Arab Saudi belakangan. Bisa juga sama-sama. Berarti terjadi problem. Problem yang kedua adalah ketika misalnya kita di sini muncul bulan, di kutub belum muncul, 1 minggu kemudian baru muncul, problem lagi. Problemnya lainnya ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu jamaah haji yang ada di Arab Saudi itu wajib mengikuti ibadah wukuf di Arafah. Yang tidak di sana disunahkan untuk poso Arafah. Tanggal berapa? 9. Kalau Saudi dengan Indonesia tidak sama, kemunculan bulan juga tidak sama. Di sana sudah buyar wukuf, di sini baru poso. Masalah enggak? Masalah. Nah ternyata ucapannya Nabi tadi itu mengandung ilat, mengandung sebab. Kenapa Nabi kok menyuruh ru'yat? Itu dikarenakan ucapan beliau sendiri mengatakan begini, inna nahnu ummatun umiyatun la naktubu wala nahsibu. Kami ini adalah umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Ini latar belakangnya maka menyuruh untuk ru'yat. Nah, karena problem-problem yang saya sampaikan tadi itu, maka ada beberapa organisasi itu yang membuat ijtihad mengatasi persoalan ini bagaimana. Lalu muncullah yang namanya metode selain ru'yat, yaitu namanya hisab. Hisab itu perhitungan sistem astronomi, itu nggak pakai dilihat. Jadi kalau saya bilang 3 ditambah 2 ada berapa? 5. Itu hisab, hitungan. Tapi kalau ru'yat dilihat dulu, oh ya 2 sampai 3 atau 5. Ya pada benar deh. Tapi masalahnya tadi timbul di situ. Nah, akhirnya muncul hisab ini tidak sekedar mengganti begitu, tapi kembali kepada Quran. Quran mengatakan gini, waladzi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Al-ayat. Dialah zat yang telah menjadikan matahari itu bersinar, dan dialah zat yang telah menjadikan bulan itu bercahaya, lalu menetapkan manzilah-manzilahnya. Manzilah itu tempat edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Ini firman Allah. Jadi dari hadis lari kepada Quran. Maka muncullah namanya metode melihat munculnya bulan tadi dengan hisab. Sudah ada 2.
ada dengan ru'yat, ada dengan hisab. Lalu pemerintah mengambil tengah-tengah, yaitu namanya imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu penggabungan antara hisab dan ru'yat. Pemerintah tahu, oh hitungan hisab sekian, tapi harus dibuktikan dengan ru'yat. Tapi ru'yat ini mensyaratkan berapa derajat ketinggiannya berapa. Secara keilmuan bahwa yang bulan itu muncul berarti sudah tanggal baru, bulan baru. Tapi kalau sistem imkanur ru'yat nek muncule ijik titik gak gelem ngakoni. Harus berapa munculnya? Harus 3 derajat ke atas. Walaupun ada orang yang melihat bulan pada saat itu, kalau yang dilihat itu sedikit di bawah 3 derajat, maka tidak diakui sebagai melihat. Nah, inilah sumber perbedaan itu. Maka di Indonesia ini orangnya sudah terbiasa melakukan perbedaan pendapat sehingga dihadapi semua dengan lapang. Jadi kalau orang berijtihad itu nek bener bijine loro, nek salah bijine siji. Kita tahu ya sekarang ya kenapa beda-beda dalam menetapkan puasa atau hari-hari. Ya ini juga diperlukan supaya kita nggak bingung jadi orang itu. Wah kok ngene. Itu begitu. Ya. Itulah penyebabnya kenapa jadi bingung. Sekarang ini ada usaha-usaha untuk menjadikan tanggalan global seluruh dunia. Mamane no Indonesia riyo, negara ndi riyo kabeh padha. Itu ada usaha-usaha sekarang untuk seperti itu supaya apa? Tidak ada perbedaan lagi. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Oke, itu sebagai informasi supaya untuk memahami kita kenapa terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah puasa ataupun hari raya. Oke.